Karena memang peristiwa ini terjadi di tengah penanganan COVID Sumatera Barat sedang sedikit kacau. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Hei, Gubernur Sumatera Barat membeli sebuah mobil baru. Begitu juga dengan wakil gubernurnya. Mobil yang saya pikir ya tidak terlalu mewah juga untuk selevel mobil gubernur dan wakil gubernur. Bahkan mobil-mobil tersebut lebih murah daripada mobil-mobil yang dibeli oleh gubernur di provinsi lain. Ya, gubernur baru mendapatkan jatah mobil baru itu biasa. Orang ribut, semua orang meributkan tentang peristiwa Gubernur Sumatera Barat membeli mobil baru ini. Kenapa? Ya, sayangnya Pak Gubernur membeli mobil di tengah pandemi COVID-19. Sayangnya Pak Gubernur tidak menggunakan haknya untuk menolak mobil itu dan memberikan anggaran untuk mobil itu kepada penanganan COVID-19 di Sumatera Barat. Kenapa orang mengkritik begitu tajam Gubernur Sumatera Barat? Karena memang peristiwa ini terjadi di tengah penanganan COVID Sumatera Barat sedang sedikit kacau. Kenapa sedikit kacau? Kemarin, beberapa minggu yang lalu, Sumatera Barat juga ribut masalah labor Unan, kekurangan dana operasional. Alat di labor Unan sebagai tulang punggungnya penanganan COVID di Sumatera Barat rusak. Lalu gubernur berkata, ini kan butuh kita urusi dulu penganggarannya. Butuh kita anggarkan dulu, butuh proses dulu. Ya, butuh proses. Tetapi kita harus ingat, labor Unan ini bukan bagian dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tapi mereka rela berkorban untuk menanggulangi COVID ini. Jadi perhatian itu perlu diberikan secara khusus kepada labor ini. Tiba-tiba, ada peristiwa mobil baru dibeli dan diributkan. Terhitung hari ini, semenjak hari ini tanggal 19 Agustus, Gubernur Sumatera Barat setelah melakukan pertimbangan yang panjang, dia mengembalikan mobil dinas baru itu atau memfungsikan mobil dinas baru itu untuk Satgas COVID. Untuk apa ya? Satgas COVID pakai mobil baru. Fungsinya untuk apa? Ya, sudah. Tidak kita baca lagi. Terima kasih Pak Gubernur. Intinya itu, terima kasih Pak Gubernur telah sadar dan meminta maaf kepada masyarakat kalau tindakan yang dia lakukan waktu kemarin adalah tindakan yang kurang tepat. Perlu kita apresiasi, perlu kita acungi jempol. Ya, tapi seandainya ini tidak menjadi berita viral, mungkinkah ini difungsikan untuk petugas COVID? Kita juga harus berterima kasih kepada beredarnya kasus atau beredarnya peristiwa mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat ini. Karena ada hal yang lebih wow terungkap. Dana 10M dipakai oleh DPRD. Gubernur dan wakil gubernur cuma 2M, sementara DPRD memakai 10M. Untuk apa? 6,8 dia pakai untuk renovasi rumah gubernur. Rumah ketua DPRD. Salah saya. Rumah ketua DPRD direnovasi. Katanya, ya beda rumah ketua DPRD. Ini sudah lama tidak direnovasi. Rumah ketua DPRD ini tidak hanya untuk keluarga ketua DPRD, tapi untuk tamu. Hei! Ngapain di zaman PPKM ini
Di zaman COVID ini nerima tamu di rumahnya. Untuk apa renovasi hari ini? Lagi untuk renovasi pagar DPRD. Substansinya apa? Coba. Pagar DPRD 2M. Wakil rakyat kita juga meminta baju seharga 900 juta rupiah di tengah pandemi COVID-19 yang tengah merajalela. Ada apa ini? Peristiwa apa ini? Nah, fakta ini, peristiwa yang terjadi ini membuktikan kalau ternyata memang pemerintahan dan legislatif kita tidak sedikit pun memiliki kepedulian di tengah pandemi, di tengah masyarakat sedang lapar, di tengah masyarakat tidak bisa berusaha. PPKM membatasi aktivitas masyarakat. Di tengah anak-anak akan mengalami lost learning. Di tengah anak-anak SD tidak tahu dengan membaca, tidak tahu cara berhitung. Di tengah anak sekolah menengah atas, mereka tidak mendapatkan ilmu yang maksimal. Kenapa kita tidak pikirkan ini? Di tengah tenaga kesehatan harus berjuang, memeras keringat, di tengah labor unan yang sedang kesakitan, para pejabat, Anda, pemerintah dan legislatif mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang tidak substansi untuk hari ini. Ayo, saudara-saudara dipilih oleh masyarakat sebagai orang atau sekelompok orang yang dilegitimasi oleh masyarakat untuk mengurus masyarakat. Bukan untuk mengurus diri Anda. Bukan untuk kesenangan Anda. Bukan untuk kesenangan saudara-saudara. Tetapi dipilih dan dilegitimasi oleh masyarakat untuk mengurus masyarakat. Masyarakat hari ini tengah sakit. Masyarakat hari ini terdampak COVID-19. Urusi, pikirkan mereka. Ayo, bergandengan tangan. Yo, gunakan anggaran itu untuk penanganan COVID. Hingga COVID ini selesai di Sumatera Barat. Ayo, jangan hanya janji-janji mengurus masyarakat, mengurus COVID ketika kampanye. Saatnya bergerak. Saatnya sadar. Dan saatnya meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat. Ayo, kita tangani COVID secara bersama-sama sehingga kita merdeka dari COVID. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.